Jadi fungsinya bintang-bintang di langit itu pertama kali sebagai hiasan, kedua kali adalah untuk menjaga langit dari setan-setan yang durhaka. Maksudnya gimana ini? Jadi langit itu tempat berita-berita wahyu itu di langit sana. Tempatnya para malaikat-malaikat yang menerima wahyu itu tempatnya di langit sana. Dan ketika malaikat itu menerima wahyu, maka setan-setan itu usaha untuk ikut mendengar. Nah, wahyu itu disampaikan oleh para malaikat yang di langit atas, ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, sampai malaikat yang di langit paling bawah. Nah, setan itu ingin ikut mendengarkan berita-berita langit itu. Untuk apa maksudnya setan ini mendengarkan berita-berita malaikat ini? Disampaikan kepada dukun-dukun yang di bumi. Kalau malaikat, kalau di langit itu ada berita Aceh mau tsunami umpamanya, itu sudah ada berita di sana itu. Maka ini berita ini di setan-setan usaha mencuri berita itu, terus disampaikan ke dukun-dukun, biar dukun-dukun itu menyampaikan kepada orang-orangnya sehingga dia dianggap orang sakti, orang kasab, sehingga orang-orang pada ikut kepada ajaran-ajaran dukun-dukun itu. Itu maksudnya setan-setan gitu. Tetapi malaikat-malaikat yang menjaga langit itu sudah ada petugas-petugas. Mana saja ada malaikat yang mau naik, mana saja ada jin yang mau naik untuk mendengarkan berita-berita itu, diwantem dengan itu bintang-bintang itu sehingga mereka hancur. Ila man khatafal khatfata, kecuali la yasma'u la yutubun min janib, kecuali la yasma'una, mereka tidak bisa mendengar ilal mala'ala kepada perkumpulan yang tinggi, perkumpulan malaikat, wa yuqdzafun, dan mereka itu dilempar min kulli janib, dari setiap arah, duhur, untuk menolak mereka, untuk mengusir mereka. Walahum adzabu wasib, bagi mereka siksa yang kekal. Ila man khatfal khatfata, kecuali setan atau jin yang menyambar satu sambaran, menyambar suara malaikat itu. Tapi begitu dia menyambar, fa'adbahu syihabun thaqib, maka mengikutinya obor yang menghancurkan dia. Jadi ada juga yang berhasil mengambil satu kalimah, dua kalimah dari malaikat itu, tapi kemudian dihantam oleh malaikat. Tapi sebelum dihantam itu kadang-kadang dia sudah berhasil menyampaikan kalimat itu kepada setan yang di bawahnya. Setan itu sudah dibawa lari ke bumi, disampaikan ke dukun-dukun sana. Di ringkesnya setan-setan itu ada yang bisa mencuri tapi cuma sedikit. Dan dalam hadis dijelaskan bahwa yang sedikit itu mereka campur dengan kebohongan-kebohongan mereka. Banyak beritanya itu satu, itu dari malaikat yang mesti benar itu, terus dicampur-campur dengan 100 kebohongan. Maka kadang-kadang dukun-dukun itu juga ramalannya itu pas gitu kadang-kadang itu, karena itu beritanya itu dari langit sebetulnya, tapi yang tidak pas juga banyak. Tapi orang itu biasanya itu melihat yang pas itu. Itu wah, dukunnya itu hebat, itu tahu aja dia gini. Padahal yang keliru juga banyak, tapi itu nggak diperhatikan. Yang benar aja diperhatikan, karena manusia itu sudah jadi wataknya suka perkara-perkara yang ajaib, ya nggak? Kalau orang keliru sudah biasa, tapi kalau orang kok menerka kok pas, makanya jadi kondang. Maka Syekh Hasan Asyadzili ketika sampai di Mesir ngaji, itu pertama kali nggak ada yang mau dengar. Syekh Hasan Asyadzili yang ngarang Hizib Bahar itu loh,
Asalnya nggak ada yang mau dengar. Tiba-tiba ada rombongan sirkus membawa gajah sama jerapah di Mesir. Itu santri-santrinya semua ngelihat gajah sama jerapah itu. Nggak ngaji, nggak pada ngaji. Maka Syekh Abdul Hasan Syadzili itu heran, kamu itu loh tololnya kok kamu ambil sendiri. Kan manusia itu lebih baik, lebih ganteng, lebih mulia daripada gajah dan jerapah. Saya ngaji kamu nggak mau dengar, ada gajah kamu nonton semua, goblok. Makanya Abdul Hasan Syadzili akhirnya itu, oh iya, emang manusia itu suka yang aneh. Kalau lihat manusia sudah tiap hari melihat manusia, kalau gajah kan enggak. Coba sekarang ada gajah di depan masjid itu, nanti kan buyar semua, lihat semua. Mana lebih mulia, kiai apa gajah? Nah itu loh. Saya kan kiai kan tiap hari sudah lihat, gajah enggak pernah. Nah begitu juga dukun itu kadang-kadang berbuat aneh, sekali dua kali langsung kondang, walaupun bohongnya itu lebih banyak sebetulnya. Apa pelajaran ini? Jadi wahyu yang Allah datangkan kepada para nabi itu di langit itu dijaga oleh para malaikat-malaikat. Allah berkuasa untuk wahyu itu datang tanpa bisa diketahui, tanpa bisa dicuri oleh para malaikat. Itu Allah kuasa. Tapi memang begitulah Allah jadikan untuk pelajaran buat kita. Jadi wahyu yang diturunkan pada para nabi, baik itu Al-Quran ataupun lain-lainnya, itu dijaga ketat oleh malaikat di langit itu. Kalau Quran sudah nggak bisa dicuri siapa saja, tapi yang lain itu wahyu-wahyu yang lain mungkin kadang satu kalimat, dua kalimat dicuri sama setan, disampaikan sama dukun-dukun itu, sehingga berita-beritanya itu ada yang benar. Jadi begitu mulianya ilmu agama yang dibawa para nabi, para rasul itu, yang membawa orang-orang suci, makhluk-makhluk suci, yaitu para malaikat. Yang paling utama adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dalam perjalanan itu, ini ilmu langit itu dijaga ketat oleh para malaikat supaya tidak dicuri oleh syaitan. Akhirnya sampailah kepada para nabi. Para nabi sampaikan kepada para sahabat, terus turun temurun sampai kepada kita. Jadi di langit sana itu yang membawa ilmu agama itu sudah memang diistimewakan oleh Allah, yaitu malaikat-malaikat yang istimewa, khususnya malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain, dan dijaga. Ini asalnya ilmu yang kamu pelajari itu, ilmu langit itu. Kemudian di bumi, ya, di bumi ilmu langit tadi diterima oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Dan Nabi ini dijaga oleh Allah, tidak mungkin bisa disesatkan oleh syaitan. Kemudian ilmu ini disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, generasi yang memang pilihan juga. Setelah itu ilmu agama itu dibawa oleh para ulama-ulama sampai sekarang. Dan dijamin oleh Allah. Kamu baca dalam Manhal Latif itu, yahmilu hadzal ilm min kulli khalfin uduluhu. Allah akan pilih orang-orang adil, orang-orang lurus untuk membawa ilmu agama ini turun temurun sampai kiamat. Kamu baca di Manhal Latif itu muqaddimahnya. Jadi ilmu agama terjaga. Lah kalau di langit ketika belum sampai ke bumi itu juga ada setan-setan yang ingin mencuri ilmu agama, tapi maksudnya bukan untuk belajar agama, maksudnya untuk
bikin fitnah, bikin kesesatan, mau disampaikan ke dukun-dukun, ya. Di bumi juga ada begitu, ada orang belajar agama, maksudnya bukan untuk mau amal agama, mau kebenaran, tidak, maksudnya mau bikin fitnah. Termasuk sekarang yang terkenal namanya orang-orang jil itu. Belajar ilmu agama bukan untuk belajar untuk amal agama, bukan ingin tahu kebenaran, tapi ingin cari duit, ingin popularitas macam-macam, bikin kesesatan. Mereka inilah yang dimaksud dalam Quran, wa amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighal fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Orang-orang yang hati itu nyeleweng, itu setan-setan bumi itu. Setan-setan bumi yang dasi ireng itu. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, dia belajar Quran mencari ayat-ayat yang kira-kira bisa diselewengkan. Ayat-ayat yang kira-kira bisa diselewengkan. Ibtighal fitnah, cari fitnah, cari kekacauan. Jadi di langit ada setannya, di bumi juga ada setannya. Cuman di langit itu tuh yang nyuri-nyuri itu setan yang tidak tampak di mata. Tapi kalau di bumi itu yang tidak tampak juga ada, yang dasi ireng juga ada. Itulah orang-orang jil, orang-orang mustasyrikin, orang-orang orientalis itu ya, setan-setan bumi nyuri-nyuri ilmu agama untuk bikin fitnah. Maka kamu harus hati-hati dengan mereka itu. Itu setan bumi. Nah katanya Pak Kiai Mulison itu jaringan iblis liberal. Iblis kalau liberal apa ya eneng. Iblis ya ekstrim ngajakin rokok kabeh. Paham tuh ya kawan? Ini bukan mau jelek-jelekan orang tuh, bukan. Ini omong seadanya ya begitu itu memang. Kamu tuh sebagai thalibul ilm harus tahu. Araftu syarra lali syari lakin tawaqiyan minhu, kata Imam Ghazali. Aku tahu keburukan bukan karena ingin keburukan, tapi karena saya ingin menjauhi keburukan. Kalau santri itu tidak ngerti aliran-aliran yang nyeleweng ini, nanti khawatir nanti terus malah jadi terjerumus dalam aliran nyeleweng itu gitu loh. Santri itu harus tahu yang lurus mana, yang nyeleweng tahu yang mana, itu harus tahu santri itu. Araftu syarra la li syarri walakin tawaqiyan minhu, kata Imam Ghazali, aku tahu keburukan bukan untuk keburukan, tapi supaya saya bisa menjauhi keburukan itu. Paham ya kan? Karena zaman memang zaman fitnah, kita harus tahu, kita harus hati-hati. Karena memang sejak dulu mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat akan senantiasa orang-orang ahlul haq ada, dan senantiasa orang-orang ahlul batil itu ada. Bahkan bukan di bumi saja, di langit pun juga ada setan-setan yang usaha untuk bikin kerusakan. Untuk apa ini semua? Untuk ujian buat kita semua. Dalam hiruk pikuknya keadaan ini, apakah kita lurus atau tidak gitu. Allah berkuasa menjadikan dunia itu aman, wis gak ono si elek apik kabeh. Allah kuasa kayak surga begitu. Memang Allah menjadikan dunia tempat ujian, maka kamu diuji harus siap-siap.